Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama saat ini kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan pujian dan syukur. Saya percaya bahwa sepanjang hari-hari kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama pagi hari ini, mari naikkan pujian dan setiap doa kita. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan pertolongan yang kami terima dalam hidup kami. Bersama-sama saat ini kami mau menaikkan setiap hati kami. Biar setiap pujian kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bawa setiap hati kami Tuhan pagi hari ini masuk lebih dalam. Kami mau mengalami kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Hanya satu-satunya tempat yang jawaban. Hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Bersamamu ku takkan goyah, Tangan-Mu sebab tangan kasih-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. berjalan bersama-Mu. Berjalan Kami tidak takut, kami tidak goyah Tuhan. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Tangan-Mu selalu ada bagi kami. Bersedia bagi. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kami bersyukur. Hanya Kau, terima kasih Tuhan. Tempatku berharap. Oh, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Tuhan, Berjalan bersama-Mu takkan goyah. kami berpegang teguh hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu Selalu ada tersedia bagiku. bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Senantiasa hati kami berpegang teguh di dalam firman-Mu Tuhan. Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Engkau yang menjadi pertolongan kami. Engkau pengharapan kami Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berseru. Kami meletakkan seluruh penghidupan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebab itu kami mau berkata Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena-Mu. Karena Yesus Kau yang selalu menopang. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai, di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Bukan oleh karena kuatan kami, sampai kapan kami dimampukan melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau mampukan setiap kami. Engkau yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Engkau yang menjadi pengharapan bagi setiap kami, Tuhan. Sebab itu sama-sama kami mau naikkan pujian kami. Kami mau berkata, ini pernyataan kami, Tuhan. Haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau yang pegang hidupku, Engkau yang jadi kekuatanku, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun kami mau berkata Tuhan, ku kan bertahan. sebab Engkau satu-satunya yang kami pegang teguh. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Bukan bertahan. Amin Tuhan. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Beri kami kekuatan yang baru Tuhan pagi hari ini. Beri kami sukacita yang baru pagi hari ini. Kira damai sejahtera-Mu Tuhan itu mengalir atas setiap kami. Lawatan-Mu atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Bapa. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu, tuntun langkah kami, berbicara bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Iya saudara,
Ya, selamat pagi, kita bersyukur kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini firman Tuhan, sebelum kita melakukan semua kegiatan kita hari ini, kita melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 56, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 56, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, saudara. Firman Tuhan berkata demikian, Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ayat yang ke-14, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, ya. Bahkan engkau menjaga kakiku, kata firman Tuhan. Ya, sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mazmur 56 ayat 13, Nasarku kepadamu, ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Iya, Mazmur ini ditulis oleh Daud, saudara. Seperti kita tahu bersama, Mazmur kebanyakan yang nulis adalah Daud. Dan ketika Daud menulis ini, ya mungkin pada kesempatan yang sama ketika dia sedang melarikan diri dari Saul menuju ke wilayah Filistin. Bahkan Daud harus berpura-pura menjadi orang gila agar dia tidak dicurigai dan tidak dikenali oleh orang. Saudara bisa membayangkan di dalam kesesakan, di dalam pelarian, mungkin kita belum mengalami seperti yang Daud alami. Dia dikejar oleh raja, seorang raja. Ya, Raja Saul. Jadi saudara bayangkan kalau orang nomor 1 di dalam negara itu mengejar saudara. Bayangkan sekarang kalau kita dikejar sama Jokowi, saudara. Dan dikejar untuk dibunuh, ya. Di dalam pelariannya Daud menulis Mazmur, ya. Kalau kita lihat judul perikopnya Mazmur 56 ini, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Mempercayai Tuhan dalam kesusahan itu rasanya tidak mungkin. Ya, kalau ketika keadaan baik, semuanya baik, kita disuruh percaya itu gampang. Kita nyanyi kepada Tuhan, ku nyanyi haleluya. Saat keadaan baik itu gampang. Tapi kita disuruh percaya dan bernyanyi kepada Tuhan di saat keadaan lagi tertekan, dikejar orang nomor 1 di Israel, Raja Saul, untuk dibunuh. Itu tidak mudah. Saya tahu dan yakin ya bahwa pergumulan terbesar dari seorang manusia itu adalah ketika dia diperhadapkan dengan kematian. Kalau kita hanya menghadapi masalah keuangan, masalah-masalah lain lah. Tidak seberat dengan ketika kita diperhadapkan di depan kita, yaitu kematian, saudara. Tapi Daud pernah mengalami itu. Bahkan di dalam ketakutan, di dalam pelarian, di dalam jiwanya yang terancam, tertekan, dia menulis, ya. Judul perikopnya kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Ayat yang ke-13 dia berkata, Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ya, Daud belum melihat pertolongan Tuhan saat itu. Tetapi dia berkata, ya, sekalipun di dalam kesusahan, ya, dia akan tetap membayar nasarnya kepada Allah. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Disuruh mempersembahkan korban syukur dalam keadaan yang tidak baik, tidak enak. Itu enggak mudah. Ya, di saat orang lain ketika mengalami pencobaan berkata, Tuhan, kalau saya diselamatkan dari persoalan ini, barulah saya akan bersyukur. Ya, saya bernasar, kalau Tuhan gini maka saya akan melaksanakan nasarku. Tetapi Daud di dalam kelemahan, dalam tertekan, dalam keputusasaan dia tetap berkata, Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Ya, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Bahkan di ayat 12 dia berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut.
Tidak mudah saudara ya untuk menguatkan diri bahkan terus mempercayai Tuhan di masa yang sulit. Tapi kita belajar dari seorang Daud pagi ini saudara. Dia berkata, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukurku akan kubayar kepadamu. Sebab apa? Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Daud berkata Tuhan telah meluputkan dia daripada maut. Ya. Sebuah iman percaya bahwa Tuhan akan meluputkan dia ya dari kematian ya. Bukan hanya kematian di dunia ini karena kita semua pasti akan mati, itu tidak bisa akan ditangguhkan mau pendeta siapapun kalau sudah waktunya mati akan mati. Tapi Daud sedang berbicara tentang maut, yaitu kematian kekal dalam penghukuman. Dia percaya dia tidak akan mengalami itu. Seolah-olah Daud sedang berkata, sekalipun mungkin aku dibunuh oleh Saul, aku bersyukur karena Tuhan meluputkan aku daripada maut. Artinya apa? Tuhan menyelamatkan jiwaku. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sebuah keyakinan saudara, bahwa kasih setia Tuhan itu sampai pada kekekalan. Di dalam cahaya kehidupan ini berbicara tentang sebuah hidup yang kekal. Ya, kita semua percaya saudara. Karena itu kita tidak perlu terlalu bersedih ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, apalagi dia meninggal di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Karena ya orang yang meninggal dalam Kristus, ya dia diluputkan dari maut. Dia menerima kehidupan yang kekal di dalam kekekalan dan dalam cahaya kehidupan bersama dengan Tuhan. Biar hari ini apapun yang sedang kau hadapi dalam hidupmu, apapun persoalan yang sedang ada di depanmu, mari kita mau belajar daripada Daud. Di tengah keadaan tertekan, dia masih tetap meneguhkan kepercayaannya kepada Allah di dalam kesusahan yang besar. Saya yakin dan percaya kita tidak mengalami seperti apa yang Daud alami. Dikejar orang nomor 1 di negaranya untuk dibunuh. Kita tidak mengalami seberat apa yang Daud alami hari ini. Mungkin engkau sedang mengalami masalah keuangan. Mungkin engkau sedang mengalami masalah rumah tangga, masalah anak-anak. Ya lihatlah, itu belum sebesar apa yang Daud alami. Kalau Daud saja dalam keadaan tertekan dia bisa berkata, aku akan tetap percaya kepada Tuhan, aku tidak takut. Nasarku akan kubayar kepadamu ya Allah dan akan kulaksanakan. Bahkan korban syukurku akan kubayar kepadamu. Hanya karena satu alasan Daud bilang, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Sekalipun kita mati, kita terluput dari maut, kematian kekal, ya karena kita sudah diselamatkan dalam Kristus. Ya bahkan dia berkata, Tuhan menjaga kakiku sehingga aku tidak tersandung. Hanya karena anugerah Tuhan kita bisa berjalan dalam kebenaran. Ya hanya karena anugerah Tuhan kita tidak tersandung dan jatuh. Maka aku boleh berjalan di dalam Allah, di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara yang terkasih, yang seberat apapun persoalanmu hari ini, pencobaan yang kau alami, biarlah kita mau tetap berkata kepada Tuhan, ya bahwa pertolongan dan kasih setia Tuhan itu kekal dan selalu diberikan bagi kita di dalam saat kesesakan. Orang-orang yang terus mencari Tuhan dan berkomitmen untuk tetap percaya kepada Tuhan, mereka akan melihat pembelaan dari Tuhan. Allah akan menenangkan hati kita dan Dia akan memberikan kepada kita jaminan kemenangan itu. Bahkan sampai pada kekekalan, kita sudah diselamatkan dari maut dan kita boleh berjalan di dalam cahaya kehidupan. Biarlah kita boleh mengakhiri pertandingan hidup kita dengan benar, sehingga kita boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Dan biarlah kita mau terus percaya dan setia kepada Tuhan. Mari kita mau renungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami tidak goyah menghadapi pencobaan, kesesakan, tekanan.
Kami mau belajar menguatkan iman kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami bahkan sampai pada kekekalan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau katakan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kau kota bentengku, aku takkan goyang. Pada Allah ada keselamatanku dan kebenaranku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Kaulah Allah keselamatanku. Dia angkat hidupku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kau layak terima segala pujian dan kemuliaan. Kaulah Allah keselamatanku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Tuhan keselamatan bagi kami. Bahkan sampai pada kekekalan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Tuhan, Engkau sanggup, Engkau Bapa yang mampu Tuhan. Karena itu kami mau meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami mau meneguhkan seluruh iman kami taruh kepada Tuhan. Bahwa Engkau gunung batu, kami mau terus percaya dan melakukan semua Tuhan nazar kami yang sudah kami ucapkan kepada Tuhan. Dan kami akan membayar korban syukur kepada Allah. Bahkan ketika Tuhan belum menjawab doa-doa kami mau terus setia Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terus setia mengikuti mesbah syukur, bahwa kami terus percaya, tidak goyah hari-hari ini. Menaruh iman kami hanya kepada Kristus, karena bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berkati setiap mereka Tuhan hari ini yang bekerja, yang bersekolah, kuliah di mana saja. Tuhan menyertai, menjagai, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Biar tangan Tuhan yang menopang kami. Yang berulang tahun hari ini Tuhan berikan umur panjang, kesejahteraan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Perlindungan Tuhan sempurna. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati setiap mereka yang sedang sakit. Jamah lawat biar terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan bawa untuk kami ada dalam keberhasilan. Hidup kami memuliakan nama Tuhan sepanjang hari ini. Kami menang atas setiap pergumulan. Kami menang atas amarah, kebencian, ketakutan. Kami menang hari demi hari. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Indonesia, berkati bangsa kami, hujan pertobatan boleh tercurah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.